Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Hari ini kita akan belajar tentang dinamika kependudukan Indonesia. Simak video ini, semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Tujuan pembelajaran kali ini, kalian diharapkan mampu untuk mendeskripsikan tentang jumlah penduduk. Kemudian mendeskripsikan tentang persebaran penduduk. Yang ketiga, mendeskripsikan tentang komposisi penduduk. Yang keempat, mendeskripsikan tentang pertumbuhan dan kualitas penduduk. Dan yang terakhir, mendeskripsikan tentang keragaman etnik dan budaya. Nah, dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor. Ingat ya, ada 3 faktor. Yang pertama, kelahiran atau natalitas. Yang kedua, kematian atau mortalitas. Dan yang ketiga adalah perpindahan atau migrasi. Jumlah penduduk, banyaknya orang yang tinggal di daerah tersebut. Dan banyaknya orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dengan kata lain, orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di situ. Misalkan, bukti kewarganegaraan, tetapi memilih tinggal di daerah lain. Jadi yang dimaksud penduduk itu secara resmi dia memiliki surat-surat yang sudah diakui oleh negara. Seperti KTP, KK, dan lain-lain. Gitu ya. Slide berikutnya. Kalian bisa menyaksikan di layar kaca kalian. Di situ ada data sensus penduduk Indonesia. Di sini dinilai atau diukur pada tahun 2010 dan 2015. Jumlah penduduknya di tahun 2010 234.200.000 jiwa. Sedangkan di tahun 2015 jumlah penduduknya 234.518.518 jiwa. Oke. Berikutnya adalah persebaran penduduk, di mana persebaran penduduk atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Slide berikutnya, kalian bisa melihat yang di layar kaca kalian ada 2 pulau, yaitu Papua dan Pulau Jawa. Di mana Pulau Papua itu di sini 4 jiwa per meter persegi, sedangkan Pulau Jawa 945 jiwa per meter persegi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya di situ adalah kepadatan penduduk, yaitu per meter perseginya adalah 4 jiwa. Sedangkan kalau kita lihat di Pulau Jawa itu 945 jiwa per meter persegi. Kesimpulannya adalah sangat padat sekali penduduk di Pulau Jawa. Sedangkan di Pulau Papua berkurang atau tingkat kepadatan penduduknya masih minim. Slide berikutnya adalah komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Kemudian di situ komposisi penduduk dikelompokkan berdasarkan usia yang pertama, dan yang kedua adalah jenis kelamin. Berikutnya, berdasarkan usia, penjelasannya adalah komposisi penduduk berdasarkan usia atau umur dapat dibuat dalam bentuk usia tunggal. Maksudnya usia tunggal di sini adalah usia 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Komposisi penduduk dapat juga dibuat berdasarkan interval usia. Apa itu interval? Rentan. Di sini dijelaskan ada 0 sampai 5 tahun disebut usia balita. 6 sampai 12 tahun disebut usia SD. 13 sampai 15 tahun disebut usia SMP. 19 sampai 18 tahun disebut usia SMA. 19 sampai 24 tahun disebut usia perguruan tinggi. 25 tahun sampai 60 tahun disebut usia dewasa. Sedangkan 60 tahun ke atas disebut usia lanjut. Berdasarkan jenis kelamin, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin juga penting untuk diketahui karena dapat digunakan dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin, perbandingan antara laki-laki dan perempuan.
Perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya. Misalnya berkenaan dengan pekerjaan, tanggung jawab, serta bentuk pengembangan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan pendidik. Kemampuan penduduk. Next, saat ini Indonesia mengalami bonus demografi, yaitu bonus yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif atau rentang usia 15-64 tahun dalam evolusi kependudukan yang dialaminya. Jadi kita saat ini sudah mengalami yang namanya bonus demografi. Kelebihan terlalu banyak penduduknya, tapi kita kelebihan penduduk yang produktif. Ini kalau tidak dimanfaatkan oleh pemerintah, maka penduduk yang bertambah banyak ini akan merugikan negara. Tetapi kalau penduduk ini diberdayakan dengan baik, maka akan menghasilkan penduduk atau masyarakat yang sangat-sangat mendukung atau menguntungkan sebuah negara. Materi berikutnya, slide berikutnya, pertumbuhan dan kualitas penduduk, di mana pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Ada beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan penduduk, yakni kelahiran, kematian, dan migrasi. Kelahiran dan kematian disebut faktor alami, sedangkan migrasi disebut faktor non-alami. Jadi paham ya antara bedanya kelahiran, kematian, dan migrasi. Next, kelahiran bersifat menambah, sedangkan kematian bersifat mengurangi jumlah penduduk. Migrasi yang bersifat menambah disebut migrasi masuk atau imigrasi, sedangkan migrasi yang bersifat mengurangi disebut migrasi keluar atau emigrasi. Selanjutnya, masalah kependudukan Indonesia dalam hal kualitas adalah masalah dalam kemampuan sumber daya manusianya. Misalnya, 1. Masih rendahnya tingkat pendidikan. 2. Rendahnya tingkat kesejahteraan yang kemudian dapat berpengaruh pada pendapatan per kapita masyarakat tersebut. Etnik dan budaya. Apa itu keragaman etnik dan budaya? Menurut Kuncoro Ningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang mempunyai kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran budaya tersebut, sehingga menjadi identitas. Kesadaran dan identitas biasanya dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Jadi ini ya, ada suku bangsa ini berarti apa? Keragaman etnik dan budaya, itu namanya suku bangsa di Indonesia. Kalian bisa lihat di situ ada rumah adat, ada Krong Bade, ada Lamin. Dari manakah rumah adat itu berasal? 1. Krong Bade dari mana? Dari Kalimantan Timur. Sedangkan Lamin dari mana? Dari Aceh. Gitu ya. Kemudian ada pakaian adat tradisional di situ. Biliu dan Makuta dari Sulawesi Tengah. Ini. Kemudian Ngambe dari Gorontalo. Ini pakaian adatnya seperti ini. Di Indonesia masih banyak lagi ya. Tarian daerah di Indonesia. Contohnya adalah tari Saman dari Aceh dan tari Legong dari Bali. Ini adalah contoh-contoh keanekaragaman budaya di Indonesia. Di Indonesia masih ada sekitar kurang lebih 500-an ya, kebudayaan yang ada, kurang lebih ya segitu ya, bahkan ribuan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Oke, baik. Sampai di sini materi tentang dinamika kependudukan Indonesia. Silakan kalian replay lagi video ini untuk memahami materi-materi yang ada. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.